Hingga pada akhirnya ketika kita terlalu berlebihan mengharap pada hal yang belum pasti, kekecewaan yang terjadi kan. Betul. Gitu. Halo semuanya, selamat datang di Bincang Ceria. Aku Feby dan hari ini kita bakal berbincang dengan seorang penulis multitalenta yang telah menghasilkan berbagai karya baik buku maupun lirik lagu. Tunggu apa lagi, langsung kita panggilin aja ya, Akang Bangkit Raharja. Oke, Kak, selamat datang. Sebelum kita mulai, boleh nggak sih perkenalin diri kakak dulu sedikit ke teman-teman nih gitu, ke teman-teman Bincang Ceria gitu. Halo guys, kenalin saya Bangkit Raharja. Saya adalah seorang musisi dan penulis mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, boleh. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut nih, boleh dong diceritain tentang perjalanan Akang waktu awal-awal menulis gitu. Oh boleh. Awal nulis itu tahun berapa ya? 2019 kalau nulis benernya. Sebenarnya kalau nulis itu udah dari SD udah nulis. Nulis apa tuh? Bikin puisi. Oh iya. Udah Syair juga nggak? Syair agak rumit sih kayaknya. Iya, puisi. benar, puisi. Puisi SD, seneng dengerin lagu juga kan, lagu-lagu. Udah itu di SMP udah mulai masuk sebuah band gitu kan. Dari namanya USB. USB apa tuh? Orang Sunda Bandung. Boleh. Orang Sunda Bandung katanya. Nah, dari band itu saya tuh puisi-puisi yang dulu dibuat sama referensi dari beberapa lagu, saya coba buat sebuah lirik awalnya. Jadi sebelum nulis ke buku tuh ya. Dibuat lirik dan alhamdulillah waktu SMP nggak ada satupun yang berhasil menjadi lagu. Kenapa tuh? Ya mungkin karena masih coba-coba mungkin ya, karena kan nggak tahu dulu tuh mau jadi apa sih gitu. Karena masih labil juga nggak sih? Masih labil, jadi membentuk sebuah band tuh karena ingin dilirik cewek gitu. Boleh lah ya. Karena ingin dilirik cewek, karena dulu tuh band tuh emang lagi hits ya, beda sama sekarang, makanya studio band banyak yang tutup juga. Nah setelah lirik di band yang hobi, setelah itu menemukanlah satu buah buku yang saya sukai. Apa tuh Kak? Judulnya Realita Cinta Rock and Roll. Sebetulnya itu ya, bukannya difilmin juga nggak sih? Iya, difilmin waktu itu sama Herjunot Ali dan Vino G. Bastian kan. Iya. Nah, baca novelnya dulu, udah itu nonton filmnya. Nah, dari novelnya mulai ada kesenangan ya, ketertarikan dalam membaca. Nah, mulai banyak baca-baca buku SMA. Nah, SMA dilirik lagi lah lagu-lagu dan puisi dulu juga. Nah dilirik, akhirnya dirombak, jadilah akhirnya SMA itu satu buah lagu dengan band Walkie Talkie. Nah, dengan judul lagu apa tuh yang pertama? Yang Waiting For You. Oh, itu tuh yang pertama. Iya, cuman di remake. Sekarang itu tuh 2022 di remake. 2022. Oh iya benar. Dibuat ulang dengan genre yang berbeda. Kalau dulu kan indie. Sekarang apa tuh masuknya? Sekarang mungkin masuknya pop ya. Oke. Yang selanjutnya kalau mengenai buku nih. Nah, waktu awal gimana tuh? Dari buku itu ketika masuk kuliah jurusan sastra kan ya, Indonesia. Nah di sana tuh mulai banyak ketertarikan lah, karena mungkin berhubungan dengan penulisan ya, banyak baca buku mulai dari Pirsa, Delestari gitu kan ya. Nah baru buat doang gitu kan ya, dari buku binder ya dulu. Kalau kuliah kan biasanya binder ya. Iya benar, binder. Ya yang satu buku buat macam-macam matkul ya. Nah dibuat binder itu baru ditumpukin tuh puisi tuh dari yang dulu juga dikaji ulang, dibuat kembali ya. Nah ya mau jadi cipta bukunya itu ketika saya lulus. Nah saya lulus kuliah.
Ya lagi rame-ramenya dulu tuh di Berarti novel Dilan ya. dengan karya pertama kakak berarti itu. Apa Karyanya tuh, yang ini judulnya? Secangkir Bahagia. Oke, secangkir bahagia. Secangkir Bahagia ini antologi puisi ya. Isinya puisi itu Puisi. dari tahun Puisi. puisi. Wah, isinya. Puisi-puisi Yang Nah. kakak bikin dari tahun berapa? Dari dulu sih ada yang SD. dikaji ulang ada yang dari SD, SMP, SMA. jadi perjalanan umur lah gitu ya. Dari pendidikan juga. Nah, cuman belum pede gitu kan. Nah, Masih konsultan. ditampung gitu. Ya, karena kan lihat tapi pas begitu baca novel Dilan ya, Dilan 1, Dilan 2 waktu itu tuh karena lagi rame ya, kok ada apa sih dengan Dilan gitu kan. Dan PD Bayu ternyata seru ya. Ternyata novel juga bisa sesantai ini ya, mungkin ya novel Dilan dibilang santai ya, gitu asik ya. Terus jadi kayak imajinasinya juga. Karena kan biasanya kalau di kampus itu novelnya berat-berat ya. Iya, benar. Berat-berat. Ternyata bisa sesantai ini dan pada akhirnya mencoba memberanikan diri, konsultasilah ke dosen saya mau ciptain buku tapi takut jelek. Kata dosen saya tuh jangan takut jelek, sok aja dulu karena setiap buku itu punya konsumsinya masing-masing gitu ya. Jadi mungkin ada yang senang ke yang santai, ada yang berat gitu kan. Ada yang mungkin tidak suka fiksi. Nah, mulai memberanikan diri lagi lah, dibaca ulang lagi hingga pada akhirnya meskipun ini panjang ya, renungan yang sangat panjang karena membuat puisi itu adalah butuh renungan, hasil renungan gitu kan. Kasihkanlah ke dosen saya, kebetulan dia juga adalah direktur utama dari penerbit novel utamanya gitu, jadi sekaligus editor. Nah, saya kasihkan, ya udah kita coba dulu. Nah, karena waktu itu halamannya sedikit, jadi ini dikolaborasi juga dengan hasil karya lukisan teman saya namanya Ali. Jadi di dalam bukunya sama karya-karya. Ya, jadi representasi dari puisinya ada yang berbentuk gambar. Gitu, beberapa. Jadi ada maknanya berarti dalam si gambar tersebut. Iya. Dan pada akhirnya jadilah sebuah buku Secangkir Bahagia gitu kan ya. Dan di luar ekspektasi juga ternyata udah lebih dari 100 eksemplar terjual gitu. Keren teman-teman tuh. Berarti ini di dalam buku ini lebih kemana nih kak? Genre ini ya pembacaannya romance kah gitu? Campur sih tentang hidup aja, realita kehidupan. Ada romansnya, ada permasalahan hidupnya, ada tentang keluarga, banyak lah pokoknya, semua bercampur aduk, makanya namanya Secangkir Bahagia. Jadi teman-teman jangan lupa buat baca buku Secangkir Bahagia ya. Terus yang selanjutnya, nah aku kepo nih sama Asmara Bulan dan Matahari. Ini kapan nih? Kalau ini kayaknya menarik banget gitu dari judulnya. Saya juga sedikit lupa. Ini baru sih hampir berbarengan dengan lagu yang Waiting for You 2022 berarti ya, kayak aku lihat. Agak lupa. Iya. Gimana nih awal mulanya? Nah, ini mengenai apa sih gitu? Asmara kakaknya kah gitu? Sama sih, realita kehidupan betul juga. Coba aku pengen dengar sedikit gimana tuh. Ini masih ada nyambung juga, di sini kan ada puisi Bulan dan Matahari. Nah, jadi awalnya tuh saya coba buat novel ya gitu ya, gitu kan. Waktu itu sering ikut lomba-lomba penulisan novel di sebuah aplikasi. Dan di aplikasi juga saya udah ada 2 buku sih. Di apa? Aplikasi KBM namanya, komunitas apa ya? Jadi total semua bukunya ada berapa? Kakak kalau total ada sekitar 6 buku sih. Itu tuh ada yang bareng-bareng, ada yang solo. Yang diterbitinnya 2 ini? Ada lagi? 4 ada. 4? Ya, ada apa aja tuh kak? Secangkir Bahagia, ada antologi puisi Sinta Santena. Oh iya, aku lihat. Ya. Terus ada juga antologi puisi Maksidat yang cuma 2 baris ya. Itu mengambil dari puisi Jepang yang haiku. Nah, itu dengan komunitas penulis pengajar Jawa Barat. Jawa Barat. Dan 2 yang ini 2 lagi di aplikasi. Nah, aku pengen tahu juga nih, berapa lama sih kakak menulis buku ini tuh? Yang mana, yang ini apa yang ini?
Karena ini kan ini lama kumpulan ya. puisi ya. Puisi. Kumpulan puisi. Aku pengen tahu dengan buku Asmara Bulan dan Matahari. Asmara Bulan dan Matahari itu cukup pelik ya. Kenapa Karena tuh pelik, Bang? ketika menulis itu kita tuh butuh konsentrasi yang penuh, yang pertama. Terus kita juga harus rileks. Ketika kita lebih banyak mungkin sebuah pikiran pasti ada ya. Maksudnya ketika kita lagi nggak fokus lah ya, itu nggak akan bisa menjadi sebuah kata-kata. Jadi dan ini juga ya ada berarti prosesnya panjang banget. Ini tuh ada sekitar 6 bulan dulu, udah itu diendapkan. Saya tuh sempet ya disimpan. Iya. Karena bingung itu mau diapain akhirnya, endingnya gitu kan ya. Tapi akhirnya beres ada juga beres gitu. Itu kurang lebih 6 bulan atau setahun lah ya. Setahunan. Nah yang selanjutnya aku pengen tahu inspirasi menulis. Inspirasi ada menulis. nggak sih inspirasi kakak buat nulis buku? Apakah orang tua, apakah ada orang yang mungkin di balik buku-buku yang kakak tulis ada seseorang gitu? Inspirasinya yang pasti para sastrawan dan penulis terkenal sih ya. Yang keduanya ya diri sendiri. Siapa tuh kalau boleh tahu kalau sastrawan? Sastrawan mungkin Sapardi Djoko Damono ya, puitis banget itu puisinya. Benar. Dan buku-bukunya gitu. Belum lagi ada Pirsa Bersari sih sama Pidi Baik yang karena mungkin saya suka buku yang ringan-ringan. Iya benar, Pirsa Bersari yang mudah kayak dicerna Pidi Baik betul. Emang pada kehidupan sehari-hari juga itu emang relate gitu relate jadi banget kan makanya gitu. Emang kalangan apalagi Gen Z pasti seneng banget bacanya Pirsa Bersari, Pidi Baik gitu. Ya, jadi teman-teman juga ya para Gen Z ya kayaknya kalian harus baca buku Asmara Bulan dan Matahari karena kayaknya relate juga relate nih banget lah pokoknya apalagi yang kisah asmaranya terbentur oleh sesuatu yang tidak ditakdirkan. Betul. Aku pengen tahu juga ada nggak sih kisah di balik buku yang kakak tulis? Kisah gimana? Kisah saya? Apakah kakak tuh pas lagi nulis buku, aduh karena lagi stres gitu banyak pikiran, mau keluarga, asmara, ataupun pekerjaan, kuliah waktu itu gitu. Ada nggak sih cerita di balik itu? Kan pasti nggak semuanya berjalan dengan mulus ya. Betul. Apalagi dalam menulis buku dengan waktu yang panjang, pasti banyak sekali pikiran yang muncul di pikiran kakak. Gimana ya? Dan ada dorongan gak sih waktu kakak terpuruk misal ada lagi nulis buku tiba-tiba nggak semangat lagi nih buat nulis buku. Pasti. Ada nih orang yang support terus gitu, support terus kakak. Dan pada akhirnya ini menjadi ada cerita gitu di balik buku yang kakak tulis. Kalau support mas pasti ada ya, baik dari teman ataupun dari istri saya juga gitu kan. Kalau dorongannya ya kalau bagian dari pembuat penulisannya dari kisah hidup itu ya pasti ada sih beberapa ya. Pasti setiap penulis juga ada lah mencantumkan, cuman berapa persen gitu, nggak mungkin full. Ada nggak yang bikin terkesan banget gitu di balik penulisan buku? Ada yang mungkin yang bikin kakak terharu gitu? Ya ketika bukunya beres sih. Apa ketika ada gitu cerita, maksudnya kayak waktu nulis sedih banget gitu. Apa yang kakak renungkan gitu? Yang sih, pada akhirnya dijadikan cerita gitu. Apakah kakak mau memasukkan cerita kakak dalam buku kakak? Ini. Berapa persen sih? Ada sisanya. Aku boleh tahu nggak? Gitu, soal ceritanya sedikit gitu mungkin ceritain ke teman-teman gitu. Kisah pertemanan ya pernah ya semua mengalaminya kisah pertemanan. Dimana kita itu kadang teman itu datang ketika butuhnya doang. Bener itu mah. Iya kan? Ketika kita butuh, tapi dia kok malah menghindar gitu kan. Bukan menghindar lagi, menghilang gitu ya, tiba-tiba. Gak ada jejak dah gitu. Padahal ketika dia ada permasalahan, ada curhat, ada pokoknya sebuah problematika kehidupan, dia akan datang ke saya dan saya akan memberikan solusi. Selalu terbuka gitu ya. Walaupun mungkin solusinya ya bisa diambil atau tidak. Nah, ketika saya lagi jatuh-jatuhnya gitu kan ya ada problematika kehidupan yang mungkin begitu pelik karena kan setiap stres manusia itu berbeda-beda ya.
tidak bisa disamakan, tidak bisa ketika kita curhat gitu doang. Saya juga Padahal bukan gitu doang kan, setiap orang memang beda-beda sih. beda-beda gitu kan. Nah, teman itu yang dibutuhkan itu malah nggak ada dan menghilang gitu. Itu ada di novel. Siapa nih yang suka kayak gini? Siapa ya? Siapa ya? Kita lihat apakah kalian salah satunya. Jangan jadi teman yang seperti itu. Jangan ya. Terus aku sempet baca kutipan di buku Kakak di Asmara Bulan dan Matahari. Kutipannya tuh ada kayak gini nih. Salahkah jika aku berharap berlebihan pada sesuatu yang belum pasti terjadi? Atau haruskah aku pergi saja? Tidak membayangkan hal yang tidak pasti. Apa tuh Kak? Di balik Kak kutipan tersebut. Apa ya, Itu diambil dari novel Asmara Bulan dan Matahari. Iya, betul. Nah, kadang kan kita selalu berekspektasi lebih ya terhadap harapan dan impian gitu kan. Dan hingga pada akhirnya ketika kita terlalu berlebihan mengharap pada hal yang belum pasti, kekecewaan lah yang terjadi kan. Betul. Itu. Betul. Jadi di dalam kutipan itu dia tuh lagi bingung gitu kan ya, apakah saya harus berharap walaupun pada akhirnya kecewa, atau saya harus pergi dan pada akhirnya bahagia tapi ada sedihnya juga sih ya pasti, cuman butuh proses untuk melupakan gitu. Jadi ya itu tadi kebingungan yang dimana ketika kita terlalu berharap pada hal yang belum pasti. Yes, emang yang belum pasti itu emang iya PHP kan tadi jadinya. Betul teman-teman. Gitu. Emang dalam kehidupan itu kita harus menyimpan beberapa space buat kekecewaan. Betul. Karena kita nggak bisa bahagia terus-terusan kan Kak. Betul, semua ada takarannya masing-masing. Jadi makanya dibuat ada, kalau dalam psikologi ada emosi kan. Emosi itu tidak hanya marah kan, ada sedih, senang, suka, duka gitu kan, itu selalu beriringan. Gitu. Berarti tuh teman-teman, ini sangat penting sekali karena dalam kehidupan kita nggak bisa terus-terusan bahagia. Betul. Jadi kita harus menyimpan kekecewaan pada akhirnya. Karena pasti memang ada kekecewaan, Pasti betul kan Kak? akan ada. Nah, terus satu lagi nih, aku lihat di buku ini ada kebahagiaan itu diciptakan bukan dicari. Mari berbahagia karena hidup adalah sebuah taruhan. Gimana tuh? Coba pesan juga ke teman-teman mengenai kata-kata itu. Jadi berhubungan dengan berharap, kita jangan mengharapkan kebahagiaan dari seseorang atau orang lain gitu kan ya. Tapi mari kita ciptakan kebahagiaan itu sendiri. Ya, karena baik itu kebahagiaan, baik itu kesedihan, kitalah yang menciptakan. Ketika kita tidak berhasil, ketika kita diberikan suatu permasalahan, kita mau sedih atau mau bahagia, mau berhenti atau mau melanjutkan itu. Karena hidup itu adalah sebuah pertaruhan, sebuah taruhan. Betul sekali. Pesan dong buat teman-teman bincang ceria. Pesannya apa ya? Pokoknya buat kalian jangan lupa tersenyum dan bahagia. Mari kita nikmati hidup dengan secangkir bahagia. Boleh, jangan lupa ya teman-teman. Oke, ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan gitu? Paling buat kalian-kalian yang mungkin punya keinginan ingin menjadi penulis gitu kan ya. Jangan takut, jangan ragu. Sok campur nggak apa ya? Ya nggak apa-apa, Ya. santai aja. Silakan Kak, gitu. saja kalian coba dulu aja sih, karena kita tidak akan tahu hasilnya kalau kita tidak mencoba itu. Terus berkarya teman-teman, jangan lupa. Selanjutnya aku mau tahu karya yang berkesan. Karya Kakak. yang berkesan. Iya. Yang pasti buku karya sendiri sih ya. Iya. Dalam karya kakak yang paling berkesan itu yang mana sih Kak? Yang paling banyak balik cerita itu, wah alun-alunnya tuh. Paling ini sih kayaknya. Ini. Asmara Bulan dan Matahari. Iya. Kenapa tuh? Coba agak diceritakan gitu, biar teman-teman bincang ceria pada tahu nih gitu. Yang pasti ceritanya banyak ini ya. Kalau misalnya tidak teliti membacanya, itu banyak kebingungan yang akan terjadi ketika membaca Asmara Bulan dan Matahari itu. Kenapa tuh? Karena ceritanya itu maju mundur. Alurnya campuran gitu. Campuran ya, alurnya campuran. Jadi dari sini
bisa kemana, Ke masa lalu lagi balik dari lagi. masa lalu bisa kemana, bisa ke tengah, bisa ke samping atau ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi kayaknya ini yang paling berkesan sih gitu. Ada makna tersirat ya. Ada makna Apa tersirat tuh dan yang juga paling ada nggak sih kutipan yang biar teman-teman tuh pada penasaran di buku ini? kutipannya yang pasti ya dari yang ada disimpan di belakang buku ya. Iya. Oh, yang sini ya? Iya, yang di belakang buku ini. Nah itu yang paling berkesannya yang bisa membuat penasaran para pembaca. Benar teman-teman. Aku lihat di sini kita sama-sama terluka dengan keadaan, bukan? Nah itu betul. Terluka Sama-sama katanya. terluka. Oke. Karena takdir yang tidak bisa dipertemukan. Yang pada akhirnya juga ya dengan takdir yang berbeda kita menjalani takdir kita sendiri kan. Iya itu betul. Nah itu dari situ dan di akhirnya kayaknya rahasia deh akhirnya. Kok rahasia? Apa tuh Kak? Sedikit aja Soalnya spoiler. ini endingnya ngeganjel. Oh, ngeganjel. Iya. Gantung Udah guys. itu aja menggantung. Ah, Ya. ada selanjutnya nggak sih Kak? Pasti ada insya Allah. Ada. Berarti tetap Asmara Bulan dan Bintang atau beda? Asmara beda bulan juga. dan matahari ini ya. Salah, Bulan dan Bintang. Maaf teman-teman. Ya, kalau bulan dan bintang kan bertemu matahari. ya. Iya. Kalau bulan dan matahari kan tidak bertemu. Iya. Karena dia hanya bertamu. Oh, itu maksud dari bulan dan itu. matahari. Asmara bulan dan matahari itu saya ambil dari sebuah apa ya? Pelajaran IPA mungkin ya gerhana kan? Iya. Ketika matahari dan bulan itu saling bertamu bukan bertemu. Bertamu, Iya. bukan bertemu. Karena kita hanya dijadikan tempat singgah. Betul. Gitu. Oke. Selanjutnya rencana kedepannya nih Kak. Sekarang gitu. Rencana kedepannya yang pasti akan terus nulis ya, Iya. walaupun kadang banyak sekali Iya, kerumitan ya dalam pikiran, tapi tetap harus menulis karena bagi saya menulis itu adalah proses pengabadian diri, gitu ya. Walaupun misalnya buku saya tidak terkenal, mungkin nanti ketika saya meninggal bisa di-up. Bisa dikenang juga. Sama seperti puisi Khairil Anwar kan ya, aku ingin Iya. hidup 1000 tahun lagi. Tapi Iya, sampai iya. sekarang udah 1000 tahun belum ya? Belum, tapi Belum. masih dikenang Bisa puisi-puisi. dikenang hal Terus yang keduanya mungkin selain nulis ya mau ada kolaborasi juga lagu gitu. Iya, nih aku penasaran Tahun banget ini. nih. Karena kakak kan bukan penulis aja nih. Iya. Karena kan penulis lirik lagu, penyanyi gitu ya. Ya maksudnya musisi lah ya Kak. Musisi. Iya, betul. Aku penasaran nih lagu-lagu kakak. Yang mana nih? Yang aku tahu sih Waiting for You. Karena kakak orang Cimahi, sampai bertemu di Cimahi Iya. katanya. Semua kan indah pada waktunya. Gitu. Coba salah satunya dari beberapa lagu kakak aja, bukan yang dari aku juga nggak apa-apa. Iya. Sampai bertemu Cimahi sih yang lebih terkesan ya. Apa tuh? Karena sampai bertemu Cimahi itu full karya saya. Kalau Waiting for You itu ada dengan teman saya. Oh, kayak remix gitu. Menulisnya bukan. bareng-bareng. Collab. Oh, Menulisnya bareng-bareng. nulisnya bareng. Waktu itu karena dia vokalisnya dan saya hanya pemain gitar. oh kakak juga selain gitar, apalagi gitar aja. Drum sih dikit-dikit, suling, karinding. Wah, emang Nyunda banget ada Sundanya ya? Ya karena kan kita juga tidak boleh Iya, melupakan betul, jangan lupakan ya. kesenian tradisional gitu. Terus selanjutnya apa lagi nih Kak? Apanya? Alat musiknya atau lagunya? Lagunya. Oh, lagunya. Sampai bertemu Cimahi itu kan pure karya saya yang dimana si laki-laki ini dengan perempuan ini menjalin kisah LDR Antara di mana nih Kak? Mana kemana gitu? antara Jangan bilang Lembang, Cimahi misalnya karena aku orang Lembang. Kalau ya enggak, bisa jadi seperti itu Lembang, sih. Bandung. Sebetulnya berdekatan ya. Iya, kan Antara Cimahi, kota Cimahi, Bandung, kota Bandung. Itu bisa disebut LDR juga nggak sih Kak? bisa kan Oh, namanya rindu kan LDR lah dilatih rindu kan. Betul. Iya kan? So, di balik kisah LDR ini kayak gimana tuh ceritanya? Diambilnya dari kisah siapa sih kalau boleh tahu Kak? Kisah siapa ya? Kisah seseorang aja lah Oh, iya, mungkin oke. ya yang dimana Seseorang dia ya. tuh LDR demi memperjuangkan suatu proses yang pada akhirnya dia ingin menikahi si Si perempuan. wanita itu. Dengan proses LDR-nya itu. Iya dari proses LDR makanya judulnya sampai bertemu Cimahi.
Tuh, dan di akhir videonya kan video klipnya Iya. dia pergi, tapi untuk kembali Oh, pada akhirnya dia kembali. Bali. Happy ending berarti ya lagunya. Happy ending Oh, harusnya. tidak ada yang gantung ya. Makanya harusnya ada part 2 ya, sampai Oh, ketemu iya. Cimahi 2. Bisa boleh atau ditunggu gimana Kak gitu mah. Boleh. Kayaknya nanti soalnya sekarang lagi mau ada garapan dulu kolaborasi berarti- dari berbagai musisi. Oh, ini rencana ya. Mm-mm. Salah satu rencana. Rencana Spoiler dong Kak. Yang Apa mana? tuh? yang Mau kolaborasi. lagu, mau buku, spoiler lah dikit gitu biar teman-teman bincang sore tuh tahu gitu. Untuk buku mungkin antara antologi puisi lagi dan lanjutan dari Asmara Bulan dan Matahari. Kalau untuk lagu, untuk yang terdekat ini saya mau kolaborasi dengan berbagai musisi yang ada di Cimahi. Siapa tuh Pak? Pak jadinya siapa tuh Kak? Ya, Salah oke. satunya. Salah satunya mungkin dari ini sama ya, yang saya juga kolaborasi. Oh, iya. Jauska, Bangkit Raharja Jauska. featuring Sang Tiada. Iya. Nah, udah pasti dengan Sang Tiada. Terus ada Rian Demasif. apa ya? Oh, bagus banget ya sama Rian Demasif. Sama siapa aja? Boleh nanya ke samping nggak sih? Oh, Boleh. boleh. Kuesioner. Soalnya ini juga saya dengan teman saya juga. Jadi Siapa aja dengan Ajay San Pajar, SS Kuy dari band Mr. Skuy dari band mana ya? Seorang rapper ya. Terus dengan Rencana sama Ali Sabat ya, ex vokalis 5 Minute. Gitu. genre lagunya gimana tuh nanti? Genrenya masuknya campur ya. Rock ada rock? Mix sih, ada tradisionalnya, ada Popnya. popnya, ada rocknya. Gitu kan. Bakal jadi genre yang seru berarti ya nanti itu lagunya. Dan itu juga ada dengan sastrawan juga untuk pembacaan puisinya. Kan ada puisinya yang dibacakan nanti. Gimana tuh? Kayak gimana? Kakak, aku penasaran dengan baca puisi kakak dong. Oh. Boleh nggak? Coba boleh dibuka aja. Saya yang bacanya gimana? Iya nggak apa-apa, kakak yang Oh. baca dah. Pengen Saya tahu. kurang ini sih kalau baca puisi. Oh, Soalnya emang puisinya pendek-pendek ya. Oh iya, ini lebih ke apa ya namanya? Yang panjang aja nggak apa-apa kak. Panjang, kalau panjang boleh lihat di YouTube saya aja. Ah, teman-teman jangan lupa Promosi. lihat YouTube-nya Bangkit Raharja. Saya cari yang pendek aja ya. Iya. Aku SMA tertarik banget mengenai puisi. Oh Cuma iya. memang Kenapa nggak lanjut nulis puisi? malu sama kak, belum pede gitu. Iya sih, betul. Padahal umur udah segini gitu, harusnya kan lebih pede ya. Karena Harusnya mungkin lebih proses pede. kuliah juga kadang aku emang suka nulis dikit gitu soal puisi. Walaupun gak nyambung tapi emang ada makna tersirat gitu dari Iya kata-katanya. pasti. Saya juga pasti nggak langsung bagus lah. Sastrawan terkenal juga pasti ada yang kurangnya juga gitu. Karena semua itu kan butuh proses ya. Dari uji coba kan terus evaluasi gitu. Ini sesuai dengan judulnya ya. Secangkir. Judulnya Secangkir Bahagia. Kita dengarkan teman-teman. Karya Bangkit Raharja. Ingin kuminum hangatnya secangkir bahagia untuk meredam pilu yang mengguyur tubuhku. 5 Januari 2020 di bawah rintik hujan kota Cimahi. Oh, maksudnya apa tuh kak? Ada makna tersirat gak? Ada pastinya Gimana tuh? ya. Karena Dari terdengarnya sangat gitu. Walaupun hanya jero ya, betul, mencet bahasa Sunda nama. sangat banget gitu. Banget. Makanya judulnya secangkir bahagia. Iya. Kok hanya secangkir sih? Kenapa nggak sebadeng gitu ya Nah, maksudnya? setoren misalnya ya gitu atau segalon. Karena saking peliknya kehidupan si tokoh yang ada di puisi itu ya. Dia ingin menikmati kebahagiaan walau hanya secangkir. Cobalah secangkir gitu kan. Ya, Tidak bakal secangkir gitu. kopi aja walau pahit kan ya. Secangkir kopi pahit di awal tapi manis di akhir gitu. Betul. Kalau begitu pun secangkir bahagia, ya mudah-mudahan secangkir bahagia mah manis dari awal sampai akhir. Gitu. Walau hanya secangkir. Dan bisa dinikmati, ini sebenarnya Iya, bisa dinikmati. berkali-kali dengan secangkir ini tuh. Karena kita bisa bikin dulu ya. Ya, sedikit. Ada lagi nggak kak? Coba. Oke. Aku pengen yang ada kayak Gen Z sekarang kan lagi pada banyaknya galaunya, Galau. kayak apanya gitu. Atau ada kisah-kisah yang karena kan Gen Z sekarang mental health-nya tuh bener-bener selalu kayak
dikit-dikit Gara-gara mental kok health. gini gitu Iya, ya, betul, dikit-dikit aduh kok gitu. Kayak gitu. Nah, ada nggak? Tentang asmara Boleh atau bebas. hidup? Tadi kan hidup ya. juga. Oke, boleh. Hidup. Sekarang Kita asmara, Oke, kita spill teman-teman. ya. Kita spill. Dengerin deh teman-teman. Oke, ini sama dengan yang di novel ya, tapi ini lebih ke puisinya. Bulan dan Matahari, karya Bangkit Raharja. Dalam buku Secangkir Bahagia. Bulan adalah dewi malam yang selalu hadir di dinginnya malam. Meski tampak sunyi sepi, bulan selalu berhasil menyembunyikan suasana hatinya. Dengan cara yang tak sempat dikabarkan burung hantu kepada pohon, atau kelelawar di dalam gua. Bulan selalu bersinar meski sedang hujan atau sekedar mendung. Namun, ada kala di mana bulan memerah, seolah marah pada bumi dan alam sekitarnya. Membuat laut pasang hingga bergelombang, membuat biota laut bersembunyi di balik terumbu karang. Berbeda halnya dengan matahari sang raja siang yang selalu hadir di teriknya siang. Matahari selalu terbuka dengan sifat alamiahnya, yang terang-terangan akan suasana hatinya, dengan cara yang terkadang sarkasme mengeluarkan keluh kesah bahkan amarahnya. Matahari tak pandai dalam menyembunyikan perasaannya, terkadang membuat suhu naik hingga 30 derajat Celcius, hampir membakar seantero bumi, menguapkan air hingga mendidih, memenjarakan semua makhluk hidup hingga tak berani keluar. Matahari dan bulan, akankah mereka tampak akur? Kenapa harus berkisah bila akhirnya akan berpisah? Gimana Sedih ya? tuh? Iya. Itu pada akhirnya kayak gimana tuh? Kisah. Ya pada akhirnya bulan dan matahari itu kan hanya bisa bertamu. Dikutip lagi ya. Iya. Bulan dan matahari hanya bisa bertamu, bertamu. bukan bertemu, teman-teman. Karena si bulan itu adalah wanita, matahari itu adalah laki-laki. Oh, Gitu. Makanya di gambar yang itu juga kan sosok iya, wanita bulannya. ya. Wanita Iya, menutup benar. wajah kan. Karena wanita itu paling bisa menutup kesedihan atau emosinya. Oh, betul. Iya, kecuali kalau PMS kan. Iya. Betul sekali. Dia Karena kecewa. segi emosional wanita emang Kayak gitu sangat, kan? Iya. Iya, makanya bikin bingung laki-laki. Mau apa? Terserah. Dikasih ini terserah. Jadi kalau ketemu yang misalnya cowoknya sama-sama terserah, itu cewek makin bingung. Iya. Perempuan tuh. Tetap yang salah laki-laki kok. Ya, nggak apa-apa, laki-laki selalu salah. Tapi gak apa teman-teman. Jadi jangan lupa kutipan yang tadi udah Kang Bangkit Raharja katain. Apa lagi nggak Kak? Ada lagi gitu pembahasan, misalnya Kakak ada apa? Tadi kan tentang si bulannya ya, si Iya. matahari itu adalah sang laki-laki. Kalau laki-laki itu kan kalau emosi selalu frontal kan ya. Makanya di situ digambarkan 30 derajat Celcius. Kalau marah tuh kadang terlalu Dar inilah, gitu ya. membudal gitu kan ya, sampai Membludak. kadang tidak terkontrol gitu kan. Itu sih dari mataharinya. Nah, kalau bulan kan gitu suka sunyi, sepi gitu kan ya. Suka dengan kesendirian. Tapi kan sekarang beda-beda ya, ada Iya. yang perempuan kayak matahari juga ya. Dan laki-laki sekarang ada yang kayak bulan juga sih ya. Benar. Gitu. Cuma ini benar-benar ada kisah tersiratnya berarti ya. Ada. Ternyata arti dari bulan dan matahari itu seperti itu teman-teman. Wanita yang bisa menyembunyikan Menyembunyikan. dan ya dalam kesunyian, kesedihan, dan matahari yang selalu mengeluarkan, memancarkan panas lah gitu ya, yang Panas bisa ketika diartikan emosional yang Terlalu sangat- emosional lah Nah, mungkin, gitu ya. betul. Seperti itu teman-teman, bincang ceria gitu. Dan begitulah wanita ya. Oke, cukup aja sih Kak dari aku. Oh, cukup, oke. Iya betul. Takutnya kakak ada yang mau diceritain lagi sama teman-teman, boleh banget gitu. Nggak ada sih, paling sedikit apa ya, promosi. Boleh. Boleh ya? Ini sangat disarankan Iya. juga, gak apa-apa. Boleh, jangan lupa di follow Instagram saya juga di Sini Bangkit nanti. Raharja ya. Di sini ada ya? Iya, Oke. di sini ada. Sama jangan lupa dengarkan lagu-lagu saya juga ya di media platform kesayangan kalian, ada di Spotify, Joox gitu kan. Ada juga, jangan lupa di subscribe, like, and comment di YouTube saya di Bangkit Raharja. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Ya. Nanti siapa tahu kita di lain waktu Kakak udah rilis gitu, dengan Oke. penulisan yang baru kita Yang bisa baru ya? mengobrol lagi gitu. Terima kasih banyak Kak Ya. tentang waktunya. Siap. Sama-sama.
Feby dan Akang Bangkit Raharja pamit undur diri. Dadah.